Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillah masih bisa share lagi kegiatan saya di hari ini ya. Ini sebenarnya hari Sabtu mau upload ya teman-teman, tapi karena ada kesibukan gitu ya dan gak sempet gitu untuk upload video. Dan ini sebenarnya udah diedit hari kemarin, tapi ya itu tadi ya, saya terkendala di voice over teman-teman. Jadi baru kali ini saya upload gitu ya. Sebenarnya udah telat 1 hari. Semoga teman-teman nggak ngerasa kecewa gitu ya, yang penonton setia saya. Oke deh, ini saya lagi beraktivitas di siang menjelang sore gitu. Jadi kegiatan saya ini bikin bakso teman-teman. Bakso dari daging kurban, masih ada 2 bungkus lagi ya. Jadi ini saya masak 1 bungkus. Tadi udah saya gilingkan ke tempat penggilingan bakso dan alhamdulillah jadinya lumayan banyak juga ya. Ini bisa sampai, nggak saya hitung sih berapa banyaknya, cuman hasilnya tuh banyak banget. Dan sebelumnya saya juga ada bikin bakso telur gitu, 7 butir ya, 7 butir telur. Tapi saya untuk membulat-bulatkan bakso atau mencetak baksonya tuh nggak terlalu pandai teman-teman, dan nggak bulat-bulat. Tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting rasanya itu rasa bakso gitu. Karena bosan juga ya, bakso apa, daging tuh dimasak rendang udah, kemudian di dendeng juga udah, di gulai udah, pokoknya udah semua lah gitu. Jadi kayaknya bosan banget mau di masak lagi. Jadi ya udahlah, ini pas juga Pak suami request gitu ya, ini bikin bakso aja lah katanya gitu. Jadi udahlah saya buat aja. Ini sebenarnya pertama kali saya buat bakso dari daging kurban ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kalau dapat daging kurban itu nggak pernah saya bikin bakso. Baru inilah saya bikin bakso dan ternyata sih nggak begitu repot ya bikinnya. Kalau udah digilingkan di tempat penggilingan bakso ya, kita tinggal cetakin aja sendiri di rumah. Dan ini saya nyetain seperti ini ya teman-teman, pakai sendok. Sebelumnya saya pakai tangan sih, tapi kayaknya belepotan di tangan gitu ya, lengket-lengket. Jadi kayaknya ya udahlah pakai sendok aja. Kan mau dimakan sendiri juga, nggak dijual. Jadi nggak terlalu bagus pun nggak apa-apa. Yang penting rasanya itu enak. Anak-anak aja saya juga lahap gitu, makanya yang bolak-balik lah pokoknya. Ini sampai 2 hari baru habis ya teman-teman. Pokoknya kalau bikin bakso sendiri itu puas lah makannya ketimbang beli. Ini kemarin saya giling baksonya nggak sampai sekilo kayaknya, dagingnya itu sekitar 8 on lah. Tapi hasilnya tuh banyak banget teman-teman. Dan alhamdulillah lah, nggak ada beli-beli bakso lagi. Biasanya sih anak-anak saya tuh kalau bakso itu nggak pakai muak gitu ya, nggak pakai bosan. Hampir setiap hari gitu mau makan bakso. Jadi setelah bikin ini ya, bisa apalah ya, bisa puas gitu makannya, nggak beli-beli lagi. Karena kalau kita bikin sendiri kan kita bisa jaga kebersihannya gitu ya. Kemudian untuk bumbunya juga kita bisa bikin sesuai dengan selera kita gitu. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman diapain nih daging kurbannya, mungkin banyak lah ya ide-ide untuk dimasak apa gitu. Kalau saya sih taunya seperti ini aja ya, nggak tahu yang masak gimana-gimana gitu. Dan ini baksonya udah mau selesai ya mencetakinnya. Dan itu di sebelah tungkunya itu saya lagi masak kuah untuk baksonya. Sebelumnya saya campurin pakai tulang-tulang ya, kan ada tulang-tulangnya gitu. Nggak saya campurin waktu menggilingkan karena kan tulang sapi itu kan keras. Jadi saya rebus terlebih dahulu tadi supaya lebih empuk gitu. Jadi ini udah empuk untuk tulang-tulangnya, kan ada juga dagingnya sedikit yang lengket di tulang ya. Jadi setelah empuk ini saya masukin bumbunya gitu ya. Saya hanya pakai garam, kaldu jamur sama gula pasir gitu aja. Kemudian saya tambahkan sama daun sop atau daun seledri. Ya seperti itu aja sih untuk buat kuahnya. Pokoknya simple lah, nggak apalah repot-repot kali. Oke deh, ini udah
selesai untuk bakso yang terakhir ya. Ini tinggal saya angkat aja. Udah nggak apa lagi ya, udah nggak ada lagi yang mau dicetakin. Jadi ini udah selesai dan hasilnya tuh alhamdulillah banyak banget ya teman-teman. Nah ini dia yang udah saya buat. Ada bakso kecilnya tuh hampir 1 toples penuh ya, tempat wadah seperti itu. Dan ini juga ada bakso telurnya 7 butir, 7 buah. Oke deh, udah selesai bikin baksonya. Ini di sore harinya ya, udah mau sore banget gitu. Hujan deras. Beberapa hari ini sih di tempat saya hampir setiap sore itu hujan terus, dan hujannya itu deras seperti ini ya. Pokoknya kalau udah mendung itu pasti akan hujan. Dan ini si adik sama teman-temannya lagi main air hujan, main hujan-hujanan gitu, karena deras banget hujannya. Dan di samping rumah saya tuh juga banjir, jadi mereka itu main-main hujan, main siram-siraman air gitu. Oke deh, ini videonya dilanjutkan di malam hari. Saya mau bersihkan kulkas karena besok kan saya mau belanja mingguan ke pasar. Jadi ini kulkasnya lumayan agak kotor gitu ya, tapi nggak terlalu kotor kali. Karena saya bersihkan kulkas itu nggak nunggu sampai yang banyak kali apa yang jatuh-jatuh gitu ya. Jadi saya sebelum banyak yang apa lengket-lengket itu udah saya bersihkan, jadi nggak susah gitu kalau mau bersihkan. Tapi sebelum saya membersihkan kulkas, terlebih dahulu coknya tuh saya cabut ya teman-teman, nggak saya hidupkan kulkasnya. Ini saya keluarin dulu isi dalam kulkas, masih ada beberapa bahan apa ya, masakan gitu ya, kayak tomat juga masih ada sedikit lagi, cabai hijau juga ada. Kalau untuk cabai merah udah habis betul ya. Cabai rawit juga tinggal sedikit. Pas lah besok kan belanja mingguan ke pasar, jadi memang udah waktunya lah gitu. Jadi mau saya bersih-bersihkan dulu, saya turunin semuanya, saya keluarin semuanya. Nanti tempatnya itu saya cuciin ya teman-teman, karena kalau dilap aja kayaknya kurang bersih gitu ya. Jadi saya cuci, nggak pakai sabun sih, saya cuci gosok-gosok gitu aja supaya apa yang lengket-lengket itu dia hilang gitu. Kalau saya membersihkan kulkas ini nggak pakai jadwal ya teman-teman, kapan terlihat kotor aja itu saya bersihkan. Nggak tentu sih, kadang bisa sampai sebulan sekali, tergantung apa ya, makanan yang jatuh-jatuh itu ada nggak gitu. Kalau biasanya sih yang sering tumpah itu kan ada sayur lebih gitu ya, lauk lebih, saya simpannya di kulkas, makanya sering ada tumpahan sedikit gitu ya, yang jatuh-jatuh. Kalau untuk sayuran aja sih yang disimpan itu nggak bikin kotor ya teman-teman, karena kan pakai tempat. Yang sering bikin kotor kan ya lauk tadi yang saya simpan di dalam kulkas. Kalau teman-teman gimana nih kalau bersihkan kulkas, pakai jadwal atau enggak? Kalau saya bilang tadi nggak pakai jadwal ya teman-teman. Dan ini di atas pintunya itu ternyata debunya tuh udah lengket kali. Ini saya bersihkannya pakai kain yang basah ya teman-teman. Dan ini berkali-kali saya cuci, setelah dilap saya cuci, kemudian saya pakai lagi, saya cuci lagi. Dan di dalamnya juga saya lap-lap pakai kain basah aja, nggak ada pakai cairan apapun gitu ya, pakai kain basah aja seperti ini, dan hasilnya juga bersih. Kalau kulkas kita udah bersih itu kayaknya enak gitu ya ngelihatnya, dan kita nyimpan makanan juga itu nampaknya bersih lah gitu. Tapi kalau berantakan ataupun dia kotor, banyak makanan yang tumpah-tumpah, itu kayaknya kulkasnya tuh
rasa bau atau gimana gitu, perasaan saya sih. Jadi kalau udah bersih seperti ini kayaknya udah nyaman lah, kita mau belanja pun besok, mau nyimpen makanan udah rapi gitu ya, udah lapang lah pokoknya kulkasnya. Dan ini hasilnya setelah saya bersihkan, udah rasa putih gitu ya, nggak ada lagi yang nampak kotor-kotor gitu. Dan ini saya juga mau nyuciin untuk apa ya, alas-alas yang di dalam kulkas gitu. Ini ada yang kayak kaca gitu, berat banget, jadi harus hati-hati megangnya, takut nanti licin jatuh gitu ya. Jadi ini saya gosok-gosok pakai sabut cuci piring aja seperti ini, dan udah bersih ya, karena kan memang nggak terlalu kotor, nggak banyak tumpahan-tumpahan makanan, jadi nyucinya nggak terlalu yang ngotot kali gitu ya, ngoyo kali lah. Oke deh, ini udah selesai ya, udah terakhir untuk membersihkannya. Dan setelah ini kalau menunggu kering kan lama, jadi saya elap aja pakai kain yang meresap gitu, supaya cepet bisa dipasang lagi ke dalam kulkas. Kalau nunggu kering kan lama gitu ya, di luar udah berantakan karena semua yang di dalam kulkas kan saya keluarin. Jadi biar cepet saya lap aja pakai kain yang meresap. Dan ini saya susun lagi ke dalam kulkas wadahnya atau apa namanya tuh ya, alas gitu ya, alas dalam kulkas sesuai dengan tempatnya gitu. Dan ini harus hati-hati ya teman-teman, karena ada yang kaca berat banget. Dan ini saya taruh dulu yang di atas ini saya taruh kayak daun sop, kemudian daun bawang itu saya taruh di atas ya. Kemudian ada juga kayak asam apa namanya tuh, asam apa ya, yang kayak salak itu asam apa namanya saya lupa. Dan ini dia setelah saya susuni semuanya udah rapi. Pokoknya seneng deh kalau lihat kulkas udah rapi. Oke deh teman-teman, mungkin sekian dulu video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton sampai dengan selesai. Ambil baiknya dan buang buruknya ya. Dan semoga video saya ini bisa memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.